Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngebahas lagi soal kisi-kisi P3K kebidanan ya. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan juga loncengnya ya, biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat video-video pembahasan mengenai P3K ya, terutama tentang P3K kebidanan. Oke guys, kita mulai aja ke soal nomor yang pertama. Di soal nomor 1, 5 menit yang lalu Nyonya L melahirkan bayi yang kedua dan punya riwayat satu kali keguguran. Oh, bayi kedua satu kali keguguran. Hasil pemeriksaan TFU-nya sepusat, kontraksinya baik dan kandung kemih kosong. Diagnosis yang dapat ditegakkan oleh bidan adalah karena bayinya sudah lahir, berarti otomatis ini masuk ke kala 3. Kita cari yang kala 3 aja ya. Ini bukan. Nah ini kala 3. Nyonya L melahirkan bayi yang kedua dan punya riwayat satu berarti P2 ya. P2 dan A1. Kita cari P2 A1. Nah, ini P2 A1 persalinan kala 3. Jadi jawabannya yang D ya. Karena si ibunya sudah 2 kali melahirkan dan juga 1 kali keguguran dan dia berada di kala 3. Jadi jawaban yang benar adalah P2, Nyonya L, P2A1 persalinan kala 3. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. 5 menit yang lalu, Nyonya K baru melahirkan bayinya dan sedang menunggu pelepasan plasenta. Langkah paling utama yang dilakukan bidan untuk membantu melahirkan plasenta adalah A. Mengecek janin kedua, B. Menyuntikkan oksitosin, C. Masase pundus uteri, D. Mengecek kelengkapan plasenta, E. Melakukan peregangan tali pusat terkendali. Untuk membantu melahirkan plasenta itu harus dilakukan PTT, manajemen aktif kala 3. Namun sebelum melakukan manajemen aktif kala 3 itu kita harus mengecek janin yang kedua dulu. Jadi jawabannya itu adalah mengecek janin yang kedua. Karena di manajemen aktif kala 3 itu ada penyuntikan oksitosin. Sedangkan penyuntikan oksitosin itu harus dilakukan setelah semua bayi. Kalau misalkan bayinya kembar, semua bayinya lahir. Jadi kita cek dulu apakah ada bayi kedua sebelum disuntikan oksitosin. Jadi kalau udah tidak ada bayi kedua, barulah disuntikan oksitosin dan dilanjutkan dengan proses manajemen aktif kala 3 berikutnya. Jadi jawaban yang benar itu untuk membantu pelepasan plasenta adalah mengecek janin yang kedua. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Setelah bayi dilahirkan, bidan W melakukan pengecekan pada perut Nyonya G untuk mengetahui ada tidaknya janin yang kedua. Penata laksanaan yang selanjutnya dilakukan oleh bidan W adalah A. Mengecek janin kedua, B. Menyuntikkan oksitosin, C. Masase pundus uteri, D. Mengecek kelengkapan plasenta, dan E. Melakukan peregangan tali pusat terkendali. Nah, setelah dilakukan cek bayi kedua, itu yang selanjutnya itu adalah menyuntikkan oksitosin karena kalau misalkan sudah tidak ada janin yang kedua, maka kita lakukan manajemen aktif kala 3 yaitu menyuntikkan oksitosin. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Setelah bayi Nyonya S lahir, bidan melakukan manajemen aktif kala 3 sehingga lahir plasenta dengan lengkap. Langkah selanjutnya yang dilakukan bidan R adalah A. Mengecek janin kedua, B. Menyuntikkan oksitosin, C. Masase pundus uteri, D. Mengecek kelengkapan plasenta, dan E. Melakukan peregangan tali pusat terkendali. Manajemen aktif kala 3 itu ada 3, yaitu menyuntikkan oksitosin, PTT, dan juga masase pundus uteri. Jadi setelah plasenta lahir, langkah yang selanjutnya dilakukan adalah masase pundus uteri. Biar uterinya berkontraksi dan juga tidak terjadi perdarahan. Guys, selanjutnya kita bahas ke soal nomor 5. Nyonya G 25 tahun, G1 P0 A0. Hamilnya 38 minggu datang ke PMB dengan keluhan perut kencang-kencang teratur. Hasil pemeriksaan TTP dalam batas normal, TFU-nya 31 cm, DJJ-nya 140 kali per menit, HIS 3 kali 10 dalam 10 menit 40 detik.
Pembukaannya 6 cm, presentasinya kepala Hodge 3, tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Tulang kepalanya bersentuhan jadi adanya molase. Penulisan lambang molase yang tepat pada patograf sesuai kasus di atas adalah A0, 0 itu tulang kepala janinnya tidak saling bersentuhan, jadi saling terpisah. Berarti bukan ya. B itu 1. Nah, jawabannya itu B ya, karena lambang B itu adanya molase di mana tulang kepala janinnya itu saling bersentuhan. Kalau C itu tulang kepalanya itu saling tumpang tindih tapi masih dapat dipisahkan. Dan D itu 3 itu saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Nyonya J berusia 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilannya 39 minggu. Datang ke PMB mengeluh ingin buang air besar dan keluar lendir darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan diketahui TTP dalam batas normal, TP-nya 38, bagian terendah janinnya kepala, DJJ-nya 145 kali per menit, HIS-nya 4 kali dalam 10 menit 45 detik, VT-nya Persio tidak teraba, berarti sudah lengkap ya guys. Ketuban positif dan Hodge 3. Asuhan kebidanan yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Lakukan rujukan ke res dengan bakso kudo. Menurut aku ini bukan, karena tidak perlu dilakukan rujukan, karena ini pembukanya sudah lengkap. Dan tidak ada patologis. Pimpin ibu mengejan saat HIS 2 kali 30 menit. Pimpin ibu mengejan saat HIS selama 2 kali 60 menit. Pemberian infus RL 15 ml dengan tetesan 16 kali per menit. Lakukan amniotomi dan pimpin mengejan. Oke, kita lihat dulu di sini di soal PT-nya Persionya sudah tidak teraba dan ketuban masih positif. Jadi jawaban yang benar itu adalah kita amniotomi dulu si ibunya karena pembukaan sudah lengkap. Lalu kita pimpin mengejan. Jadi jawaban yang benar adalah E. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nyonya Ade baru saja melahirkan bayinya 30 menit yang lalu. Tepat pukul 10, plasentanya lahir, keadaan Nyonya Ade baik termasuk bayinya. Oh, jadi sudah lahir bayinya. Sebagai bidan, langkah selanjutnya memantau. Yang kita pantau itu kontraksi uterus ya, kalau setelah bayi lahir. Kenapa kontraksi uterus? Jadi setelah bayi dan plasenta lahir, bidan harus tetap melakukan pemantauan kala 4 yang lebih difokuskan pada pemantauan kontraksi. Karena tindakan berhubungan dengan jumlah perdarahan, kandung kemih, dan tanda-tanda vital. Jadi jawaban yang benar itu adalah kontraksi uterus. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Berikut ini yang dipantau saat terjadi perdarahan kala 3 adalah A. Asal darah, warna darah, bau darah, B. Jumlah darah, bau darah, asal darah, C. Bau darah, bekuan darah, jumlah darah, D. Bekuan darah, jumlah darah, dan asal darah, E. Warna darah, jumlah darah, dan bekuan darah. Jawaban yang benar adalah E ya. Jadi di kala 3 itu yang dipantau itu warna darah. Apakah darahnya gelap atau misalkan terang. Jadi si darahnya itu apakah sudah terjadi lebih lama atau misalkan baru keluar. Jumlah darah itu yang menentukan apakah dia perdarahan atau enggak. Jadi jumlahnya segimana, sedikit atau banyak. Bekuan darah itu apakah terjadi adanya bekuan darah atau tidak. Jadi pada skala 3 itu yang kita nilai dari perdarahan itu adalah warna darahnya, jumlah darahnya, dan bekuan darahnya. Guys, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.